Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini Dapurian masih akan membahas seputaran kopi dalgona. Karena di video sebelumnya masih banyak teman-teman yang belum berhasil membuat kopi dalgona. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bahan-bahan dan cara membuat kopi dalgona yang baik dan benar supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Tonton video ini sampai selesai ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan salah satu bahan untuk membuat kopi dalgona. Yang pertama adalah kopi. Di hadapan saya sudah ada 6 merek kopi yang berbeda-beda. Nah, kopi mana yang paling bagus untuk membuat kopi dalgona? Oke, kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama ada kopi kapal api. Kopi kapal api ini ketika diseduh masih meninggalkan ampas. Jadi untuk hasilnya kayaknya kurang maksimal. Kita lihat komposisinya. Komposisinya di sini ada gula, kopi bubuknya hanya sekitar 25%. Jadi kalau untuk membuat kopi dalgona, ini hasilnya akan kurang maksimal. Selanjutnya ada Torabika Cappuccino. Torabika Cappuccino ini juga bukan termasuk kopi original ya, karena banyak sekali kandungannya seperti gula, creamer, susu dan lain-lain. Jadi untuk membuat kopi dalgona juga Torabika Cappuccino ini hasilnya kurang maksimal ya. Oke, selanjutnya Torabika Mocha ya. Kita lihat di sini sudah jelas kandungannya kopi, susu dan coklat. Ini juga untuk hasilnya kurang maksimal. Lanjut ke white coffee. Kita lihat komposisinya. Komposisinya gula, creamer nabati, kopi instannya hanya 15%. Ini juga kurang bagus untuk hasilnya. Selanjutnya ke kopi fresco. Kopi fresco ini cafe arabica dan robusta tertulis, tetapi kandungannya kita bisa lihat 13% saja untuk kandungan kopinya ya. Jadi ini untuk hasilnya pun saya rasa kurang maksimal ya. Oke, selanjutnya kita ke kopi Nescafe klasik ya. Kita lihat komposisinya kopi Nescafe klasik di sini. Oke, kita lihat komposisi kopi Nescafe klasik di sini adalah di sini tertulis 100% kopi ya. Nah, kopi Nescafe klasik ini yang saya rasa paling cocok untuk membuat kopi dalgona, karena kopi Nescafe ini ketika diseduh dia tidak meninggalkan ampas ya. Oke, dari semua merek kopi yang ada di sini, kopi yang paling pas untuk membuat kopi dalgona adalah kopi Nescafe ya kawan-kawan, Nescafe klasik. Boleh juga menggunakan kopi merek lain, tetapi yang menjadi catatan kita harus mencari kopi original yang komposisinya 100% kopi asli ya. Selanjutnya kita bahas gulanya. Gula juga sangat berpengaruh dalam proses pengadukan kopi dalgona. Di depan saya udah ada 2 jenis gula. Yang pertama ada gula pasir yang berukuran kecil dan putih. Ini yang akan saya gunakan untuk membuat kopi dalgona ya kawan-kawan. Karena ini prosesnya gula ini mudah larut dalam proses pengadukan. Yang satunya lagi ada gula yang ukurannya lebih besar, warna juga agak kekuningan. Ini kalau untuk membuat kopi dalgona hasilnya kurang mengembang ya kawan-kawan. Saya sudah pernah mencoba kedua gula ini dan hasilnya yang bagus adalah yang putih berukuran kecil kawan-kawan. Oke, di depan saya sudah ada 2 jenis air. Yang pertama adalah air es atau air dingin, yang sebelahnya lagi ada air panas. Nah, di sini saya akan membuat kopi dalgona menggunakan air es ya kawan-kawan. Karena menurut saya air es akan menghasilkan hasil yang maksimal kawan-kawan. Oke, selanjutnya langsung saja kita ke proses pengadukan. Oke, di sini saya menggunakan 3 bahan saja. Yang pertama ada gula, air es, dan kopi. Oke, langsung saja kita takar kopinya. Oh ya, kita harus wajib menggunakan kopi yang 100% kopi atau kopi original ya. Kita takar 2 sendok makan kopinya. Oke, selanjutnya kita takar gulanya. Gulanya juga kita kasih 2 sendok makan.
Oke, selanjutnya kita masukkan 3 sendok air es ya. Oke, 3 sendok. Nah, dalam pengadukan ini video ini tidak akan saya skip ya, supaya kawan-kawan lebih paham bagaimana cara mengaduk yang baik dan benar untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, langsung saja kita aduk. Kita aduk kurang lebih selama 5 menit. Kita aduk searah seperti ini. Nah, untuk mendapatkan hasil yang maksimal, kita tidak boleh terlalu sering berhenti pada saat mengaduk. Kita aduk terus. Dalam pembuatan kopi dalgona ini tidak boleh ditambahkan SP atau pengembang lainnya, karena membuat kopi dalgona ini cukup 3 bahan saja, yaitu kopi, gula, dan air es. Ketika kita tambahkan pengembang atau SP, menurut saya kurang baik untuk kesehatan ya kawan-kawan. Oke, langsung terus kita aduk. Sudah mulai terlihat ya, warnanya sudah mulai berubah menjadi coklat muda. Kita harus aduk terus. Cara mengaduknya pun harus tetap stabil ya. Nah, ini kita aduk kurang lebih selama 2,5 menit ya. Kita lanjutkan sampai 5 menit supaya hasilnya lebih bagus lagi, lebih maksimal. Oke, ini kurang lebih 3 menit. Seperti ini hasilnya. Kita lanjutkan lagi. Oke, ini kurang lebih 4 menit ya kawan-kawan. Masih kita lanjutkan sebentar lagi aduknya. Oke, sudah seperti ini. Saya rasa cukup lah. Udah cukup mengembang ya, seperti ini. Seperti ini ya, teksturnya dia akan lengket, tidak menetes ke bawah. Itu menandakan bahwasanya adonan sudah jadi kawan-kawan. Oke, hasilnya seperti ini kawan-kawan. Adonannya sangat lembut sekali, sangat ngembang seperti ini. Ini tandanya adonannya mengembang kawan-kawan. Oh ya, di video saya sebelumnya ada yang berkomentar bahwasanya kopinya tidak tenggelam karena ada es batunya banyak. Nah, sekarang saya akan buktikan. Di sini hanya menggunakan air putih biasa. Kita akan coba masukkan adonannya ke dalam kopi. Apakah tenggelam atau terapung? Oke, kita masukkan. Nah,
ternyata adonan kopi dalgona ini tidak tenggelam karena adonan ini mengembang ya kawan-kawan, jadi tidak akan tenggelam. Ini salah satu ciri bahwasanya adonan kopi dalgona itu jadi, walaupun tidak ada es batu di bawahnya, dia akan tetap mengapung di atas air. Oke kan kawan, nah, kita akan coba rapikan. Kita putar-putar sesuai keinginan kita. Oke, tidak akan tenggelam. Oke, terlihat di sini cuman air putih biasa, tidak menggunakan es batu. Oke, mantap sekali kawan-kawan, hasilnya tidak akan tenggelam. Ini menandakan adonan kopi dalgona ini jadi kawan-kawan. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.